Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada sesepuh RW 6 Sutorjo yang dimuliakan Allah, kepada pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Di sini ada Ibu Hajah Zainab. Secara hierarki beliau adalah pimpinan saya atau pimpinan kami di Majelis Tabligh dan Ketarjihan PWA Jawa Timur. Sekaligus beliau Ketua PCA Mulyorejo yang dimuliakan Allah. Kepada ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, ini ada teman-teman sejawat kami, besti kami, ada Ibu Husnul Ilmiah, ada Ibu Siti Aisyah, ada Ibu Tini, dan mungkin semuanya yang saya belum tahu mungkin ya, serta ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Mulyorejo, wabil khusus penyelenggara pengajian, ibu pimpinan Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Mulyorejo, serta ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-cabang Mulyorejo. Wabil khusus yang istimewa adalah Sahibul Bait Ibu Ani, Bu Ani, Bu Novi. Kelengan Bu Ani, Bu Novi, Masya Allah Bu, itulah di Aisyah. Sahibul Bait diminta memberi sambutan, ya. Dapat ilmu tadi, ternyata kalau public speaking itu mic-nya juga berpengaruh, ya. Itu belajar, bagian dari pembelajaran. Luar biasa, jazakumullah khairan kasir yang telah meluangkan waktu, tenaga, konsumsi dan semuanya insya Allah dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda baik dunia maupun akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, materi pengajian kali ini sangat istimewa. Judulnya apa Bu? Saya pengen dengar. Ayo review kembali, judulnya apa Bu? Mengoptimalkan peran wanita dalam Aisyah. Mengapa mengambil wanita? Kenapa tidak perempuan? Ini penting. Nah, hanya kata wanita. Tapi kalau tidak ngaji di Aisyah, tidak akan mengerti bedanya, karena kita berorganisasi. Secara makna, kata wanita itu cenderung pasif, sehingga Persyarikatan Muhammadiyah
Aisyah pimpinan pusat menggunakan kata perempuan. Mengapa perempuan? Karena perempuan memiliki makna kesetaraan. Apa artinya kesetaraan? Yaitu memiliki kesamaan hak dan kewajiban setara dengan laki-laki. Apa dalilnya? Di Al-Quran disebutkan kesetaraan muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, as-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki Islam dan perempuan Islam. Laki-laki beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Laki-laki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat. Laki-laki yang benar dan perempuan-perempuan yang benar. Jadi ibu-ibu, sepertinya biasa, tapi karena kita semua dalam wadah Aisyah akhirnya ngerti kenapa Aisyah menggunakan kata perempuan. Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang perempuan dalam Aisyah. Ibu-ibu harus paham mengapa menggunakan istilah Aisyah. Kenapa tidak Fatimiyah? Ayo, ibu ada yang bisa menjawab? Supaya apa? Lebih optimal. Optimal itu apa? Memaksimalkan. Maksimal itu apa? Powerful. Punya kekuatan. Sehingga penyelenggara pengajian, tadi Bu Novi saya tanya, kenapa memilih judul ini? Alasannya apa? Gitu ya. Kok Bu Novi? Iya Bu Novi toh tadi yang saya WA. Bu Ani. Iya Bu Ani. Kok keliru Bu Novi ya? Bu Ani. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi ya, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa Aisyah? Supaya kita semakin bersemangat. Karena ini di akhir tahun 2025 akan menjelang 2026, beraisyahnya supaya lebih bersemangat, lebih powerful. Maka kita harus paham. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pikirkan. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Makanya kenapa ada orang kemudian putus asa di Aisyah? Putus asa niku napa, Bu? Putus asa niku napa? Menyerah, mutung, napa malih? Keluar gitu ya. Keluar dari Aisyah misalnya. Karena bisa jadi mereka tidak paham arah dan gerak Aisyah. Ibu, kalau Muhammadiyah ya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, yahnya itu artinya pengikut. Jadi pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Aisyah itu pengikut Aisyah. Pengikut siapa, Bu? Aisyah.
Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah dengan nama Aisyah itu sudah dianalisa terlebih dahulu. Mengikuti Aisyah. Kenapa Aisyah? Kenapa bukan Fatimah? Karena Aisyah satu-satunya sahabiah, satu-satunya wanita di zaman Rasulullah yang memiliki beberapa hal dibandingkan yang lain, dibandingkan wanita-wanita sahabiah di zaman Rasulullah. Apa kelebihannya? Aisyah itu kelebihannya satu, cerdas. Apa Bu kelebihannya? Cerdas. Jadi kenapa Aisyah itu sejak kecil, bukan kecil, maksudnya usianya relatif remaja, itu dinikahi Rasulullah. Bukan untuk, ini penting Bu, na'udzubillah min dzalik, ada orang Islam yang mengatakan Rasulullah pedofil. Ini laknatullah ya. Kenapa? Rasulullah dan kaum muslimin saat itu memiliki strategis, politik strategis. Karena dilihat Aisyah ini putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya Rasulullah. Orang pertama yang menerima Rasulullah, ya, Muhammad sebagai nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu putrinya, sahabatnya. Dan khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Aisyah itu kelebihannya satu, cerdas. Sehingga ketika dia belia bersama Rasulullah dengan tujuan apa Bu? Mentransfer ilmu-ilmu dari Rasulullah. Makanya Aisyah itu apa Bu? Satu-satunya wanita sebagai perawi hadis terbanyak. Nggih? Enggak ada Bu, sahabiah perempuan lain selain Aisyah yang meriwayatkan hadis sebanyak Aisyah. Ya. Yang kedua, Aisyah dikader oleh Rasulullah untuk sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Karena Aisyah itu ibu-ibu, kalau masalah-masalah fikih wanita, ya, itu paling banyak memang Aisyah. Apalagi untuk mentransfer hal-hal yang bersifat kewanitaan. Tidak mungkin nanti apa Bu, para laki-laki yang menyampaikan itu kalau orang Jawa bilang saru. Nggih, saru. Nek yang Jawa Tengah niku ngarani saru, kurang pantes, tidak etis. Bahasa Indonesianya tidak elok. Nggih, enten ten mriki sing namine elok. Nggih Bu. Jadi Aisyah itu punya kelebihan kecerdasan dan untuk mentransfer ilmu kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya. Yang kedua, kelebihan Aisyah itu apa? Berani. Kendel Bu. Tidak semua wanita memiliki keberanian. Jadi Bu, Aisyah itu juga punya kemampuan perang, nate perang, numpak kuda, memanah dan menombak. Itu Aisyah. Nggih, punya kelebihan keberanian. Jadi kelebihannya itu dua Bu yang terkenal, cerdas, dua berani. Makanya digunakan nama persyarikatan ini Aisyah, artinya pengikut Aisyah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana caranya mengoptimalkan peran perempuan
dalam Aisyah. Ibu-ibu, insya Allah ini para pimpinan, para aktivis, kalau sudah masuk di Aisyah, Bu, insya Allah Bu, insya Allah sing gak iso iku dadi iso, sing gak pateo pinter dadi pinter, sing gak pateo kendel dadi kendel. Tapi Bu, kendele iku positif. Nggih. Pinternya juga positif. Ibu-ibu rahimakumullah, tidak mudah menggerakkan organisasi seperti Aisyah ini bisa bertahan sampai 1 abad. Itu sangat berat, tidak gampang. Ternyata Bu, kalau ibu lihat di Google, organisasi yang lambangnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik ibu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang keluar adalah Muhammadiyah, kecuali bendera Saudi syahadat. Tapi kalau organisasi yang melingkar syahadatain itu hanya Muhammadiyah. Begitupun Aisyah. Ibu, inilah yang menjadi ruh organisasi sehingga organisasi ini bisa survive. Tidak gampang Bu. Ibu bersyukur menjadi warga Aisyah. Ini bukan takabur, bukan sombong. Tapi insya Allah saya sejak SMP itu Bu sudah aktif organisasi, ya, SMA, organisasi di luar Muhammadiyah, di luar Aisyah. Dan tidak ada Bu organisasi yang sebaik Muhammadiyah Aisyah ini. Ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena ruhnya ini loh Bu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga ibu-ibu harus paham, ibu-ibu yang beraisyah, seyogianya nanti majelis tabligh dan ketarjihan ataupun majelis kader itu mengadakan kajian ADART, dibaca giliran. Karena apa? Membaca itu teringatnya diwacokno, paling ono sing ngantuk, ono sing HP-an, nggih. Mungkin ono sing wis ngimpi tutuk Jakarta misalnya. Tapi nek maca wis wayaku maca gitu. Nah, itu punya kesan dan akan masuk dalam memori. Bu, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini ada muqaddimah anggaran dasar yang luar biasa. Di muqaddimah itu Bu, pertama Al-Fatihah, yang kedua ada sebuah lafaz yang itu adalah membentuk loyalitas kita. Semua sudah hafal, bahkan anak-anak TPQ, anak sekolah itu hafal. Apa itu Bu? Rodi wabil wabi. Ayo yang semangat, yang keras. Ayo siapa ayo? Mic-nya ayo. Wabil Islami wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Enggak usah Bu, enggak usah, cukup raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bu, ini adalah kalimat iltizam. Apa itu iltizam? Kalimat sumpah. Ya, beriltizam itu sumpah. Berkomitmen. Ini komitmen kita sebagai Aisyah. Apa
komitmennya? Rela Allah Tuhanku. Rela Islam agamaku. Dan aku rela Nabi Muhammad adalah nabiku. Ini komitmen, Bu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kenapa orang bisa masuk Aisyah? Karena dia sudah rela Allah sebagai Tuhannya, rela Islam agamanya, dan rela Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ngapunten Bu, ngapunten. Kenapa sih Ustazah kok orang itu angel, gorong mlebu Aisyah? Ibu jangan berkecil hati, berarti dia mungkin belum rela Allah sebagai Tuhannya, belum rela Islam sebagai agamanya, dan belum rela Nabi Muhammad sebagai nabinya. Buktinya apa? Misalnya kita menyampaikan kebenaran. Ya, jadi mbakku biyen nek salat iku ngene kok. Iya kan? Enggak, jadi mbakku iku ngene kok, gitu ya. Loh, enggak, jadi Islam ku ngene, hadise ngene, wis angel, gak ketemu. Karena apa? Komitmennya berbeda. Nah, itu tugas kita untuk berdakwah. Ya Bu ya, berdakwah. Bagaimana berdakwahnya? Dalam majelis tabligh dan ketarjihan itu ada divisi, namanya tabligh digital dan dakwah komunitas. Nah, dakwah komunitas itu Aisyah memprioritaskan mu'alaf. Mu'alaf itu dibagi 3. Mu'alaf A itu dari kafirin berikrar menjadi muslim atau muslimah. Yang kedua, mu'alaf B adalah orang Islam yang masih awam, agamanya Islam tapi tidak ngerti Islam. Itu tugasnya Aisyah mendakwai mereka agar paham Islam. Kalau sudah berpaham Islam, masuk mu'alaf C. Apa itu? Berhijrah, berfaham Muhammadiyah. Ibu-ibu rahimahullah, maka ini harus ditanamkan keikhlasan. Jadi ibu-ibu rahimahullah, kenapa Aisyah itu Muhammadiyah bisa bertahan? Karena orang-orangnya insya Allah beriltizamnya itu seperti ini. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu rahimahullah, bayangkan Bu, di Aisyah itu Bu ada 9 BPP, majelis dan lembaga. Komplit Bu, komplit diurusi. Napa mawon Bu? MTK, Majelis Tabligh dan Ketarjihan. MPK, majelisnya Bu Husnul Ilmiah. Apalagi Bu? MKS, Kesejahteraan Sosial. Ngurusi panti asuhan, ngurusi orang-orang yang terzalimi, wanita dan anak-anak. LLHPB, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Masya Allah Bu, ibu-ibu LHPB ini kalau ngresiki pantai Kenjeran Bu. Ini Masya Allah, saya itu sampai berbes mili Bu, nangis pulang niku. Cek hebatnya wong Aisyah iki. Segoro iki lho diresiki. Padahal niku sakjane tugase pemerintah. Cek apike wong Aisyah iku. Mestinya negara itu harus sangat-sangat berterima kasih kepada Aisyah Muhammadiyah. Apik koyo ngono wong Aisyah iku. Saya lihat Masya Allah gitu. Iki duduk wong kengangguran. Iki duduk wong tembre-tembre ki ngresiki sampah. Iki wong top-top iki. Nggih.
majelis ekonomi, majelis kesehatan. Ya Bu, Paudas ngurusi TK. Sak Surabaya niku pinten TK, Bu? 70 lebih. Masya Allah, Bu. Nggih, luar biasa. Itu menghasilkan kader-kader masa depan yang puluhan tahun. Bisa jadi yang sekarang ini alumnus dari TK Aisyah tahun berapa? Nggih, ibu-ibu rahimakumullah. Maka dari itu, ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah Bu, tidak usah khawatir untuk takut dan aktif di Aisyah. Karena apa Bu? Kemampuan kita semua dua hal itu di-upgrade di Aisyah. Kemampuan apa Bu? Hard skill dan soft skill. Apa itu kemampuan hard skill? Kemampuan kasar yaitu kemampuan akademik ataupun kemampuan yang bersikap praktis. Kita mungkin tidak sekolah ya Bu ya. Biasanya hard skill, soft skill digunakan anak sekolah. Ibu-ibu Aisyah apa tidak dibangun hard skill dan soft skillnya? Oh, jangan salah. Justru pembangunan paling real hard skill dan soft skillnya adalah ibu-ibu Aisyah. Saestu niku Bu. Contoh kemampuan hard skill. Sing mau nek gak tau garap laporan. Gak tau garap laporan, cekelane ulek-ulek. Coek wajan mijeti bojone saiki nyekel komputer. Padahal duduk lulusan komputer. Karena nggak lapor, iya nggak HP aku gak ketok sebagai komputer terpaksa taktuk. Akhirnya suwi-suwi, iso suwi-suwi anaknya kalah pinter ambil ibu. Itu kemampuan hard skill. Kemampuan apa lagi? Kemampuan ekonomi, berusaha. Halah apa sih dodolan nanti kayak branding. Lah apa sih dodolan nanti dikasih sertifikasi halal. Aduh kok ruwet sih. Loh ternyata Bu, itu tantangan itu membuat seseorang memiliki kemampuan hard skill. Luar biasa Bu. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh saya Bu. Saya karena di Aisyah akhirnya terpaksa membuat konten. Saya tidak pernah Bu buat konten ya wis ngawur-ngawuran lah, maksudnya iseng-iseng gak serius. Tapi karena kemarin ditunjuk untuk mewakili Aisyah lomba GOW yang menyelenggarakan ketuanya Bu Wali Kota, berbagai macam organisasi gabungan ya Bu ya, ada organisasi Muslimat, IPMI, Kemenak, PDAM, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, disuruh membuat apa Bu? Nasihat ibu video 3 menit. Biasa ngomong sak jam setengah kon ngomong 3 menit mikir ngomong apa? Sampai belajar saya Bu. Ini hard skill belajar hard skill. Ya apa carane biasa ngomong sak jam dadi 3 menit. Angel Bu, angel. Tapi hard skill ini dilatih karena di Aisyah gawe kontennya apa ya mikir. Konsepnya ya apa ya? Mikir. Kalau saya tidak di Aisyah, mungkin tidak akan ceritanya membuat konten itu. Ya Bu ya. Belajar dan insya Allah ibu-ibu pimpinan yang lain merasakan upgrading kemampuan hard skillnya ini. Yang kedua Bu, soft skill. Wah ini sing nemen Bu. Nemen iki. Apa itu soft skill? Kemampuan halus. Napa niku Bu? Bangsane lelembut, kuntilanak, ngoten nah pocongan, mboten nggih Bu nggih. Soft skill ini adalah kemampuan mental. Kemampuan mental Bu. Bu hanya di Aisyah, nek jenengan derek Aisyah dilatih mentalnya. Latihan mental apa? Memahami temannya, memahami orang lain. Lah iku biasa males nek teko keri misalnya
Sing sregep artine mangkel. Gak kaya aku sregep teko kondisi lho, akhire sombonge metu. Bahaya itu, Bu. Kalau kita anna khairum minhu, itu karakternya iblis. Hati-hati, gampang terserang penyakit. Jadi kalau misalnya ada temannya males, lelet, kok sregep, maka sing sregep niku wau harus menjadi influencer. Influencer ini kenapa, Bu? Pengaruh positif bagi yang males. Caranya apa? Tak susul, tak enteni. Cekno gak telatan. Loh, punya ikhtiar seperti ini apa, Bu? Pelajaran soft skill. Pelajaran apa lagi? Memaafkan orang lain. Wah, ten organisasi. Nek boten atine lapang, wis buyar wis. Mangkel aku bla-bla aku disalahno ae. Nek ngomong nyelkit, kaya dhek bener-bener dhewe. Buyar, Bu. Ya. Itu latihan soft skill. Kalau ibu di rumah saja latihan soft skill mek ngadepi bapake anak-anak. Wah, kurang tantangan, Bu. Kurang tantangan. Kalau ikut Aisyah, tantangannya naik level. Soale ngurusi wong akeh, ngadepi wong akeh. Ini latihan soft skill. Ini perlu kecerdasan. Kalau ndak cerdas ndak akan masuk Aisyah. Wis jarno-jarno ancene ngono, wis dispuro ae. Nggih. Latihan apa soft skill yang dilatih ketika kita beraisyah? Sabar, nggih, syukur, nggih, berani. Oh, ikhlas itu nomor 1, Bu. Gak ikhlas gak katene nang aisyah. Sembarang dilakoni, gak ono bayarane. Nggih, sampai ada pimpinan Aisyah, Masya Allah, ya bilang luar biasa beliau. Bu Eti, di Aisyah itu ngalah-ngalahi jam kerja loh ya. Saestu, kadang bengi niku Bu mikir jam loro niku lho tangi mikir Aisyah. Aduh, iki nek gak diselesaikan iki bahaya iki. Sak selesaino iki jam 2. Kadang seperti itu. Wayahe wong enak-enak turu kene mikir Aisyah. Itu latihan soft skill juga. Ya, Bu ya. Ikhlas, sabar, tawakal, nyepuro, nggih, rendah hati. Terus apa lagi, Bu? Menjalin kerjasama, boten diborong kiambak. Jadi kalau sudah beraisyah itu harus memiliki kemampuan leadership. Apa kemampuan leadership paling utama? Mendelegasikan setiap tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ojo kapien. Kapien kuwi ana apa kuwat dikerjakno dhewe. Kok lek dadi elek. Wong nek kenemenen niku nggih elek. Kapien kuwat dikerjakno dhewe. Kancane gak diumani penggawean. Itu dadine yo elek. Jadi harus bagi-bagi tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi saya kalau dari MTK PWA, Bu Eti, ayo segera itu diisi. Aku duduk tugasku. Nek aku ngisi yo iso ae, tapi akhirnya sekretarisku gak ngerti. Lah sekretarisku super sibuk. Guru, sudah Bu, sabar nggih. Sudah saya delivery ke sekretaris biar beliau yang ngisi. Iya, tapi selak kesusu ini. Bu sabar nggih, insyaallah diisi. Sampai kula telepon ya, Pak. Bagi tugas. Kok saya ngisi, Bapak kesuwen, tak isi dhewe. Ya bisa, tapi akhirnya apa? Akhirnya tidak harmonis antara ketua dan sekretaris karena ada tupoksinya. Memang harus sabar dan akhirnya sekretaris juga tahu kalau ketuanya borong dewe, sekretarisnya gak ero, tidak berjalan itu organisasi. Jadi semua harus berjalan sesuai dengan tupoksinya. Ibu-ibu rahmatullah. Kemudian bagaimana? Pasti berpikir ini para pimpinan cabang Aisyah ataupun pimpinan daerah Aisyah. Bagaimana cara mengoptimalkan
para perempuan atau pimpinan, saya punya 2 rumus, Bu. Ini rumus saya pribadi ya, tidak ada di ADARE. Tapi rumusnya saya ambil dari 2 ayat. 1, surat yang sangat masyhur, surat At-Taubah ayat 105. Ini rumus, Bu, rumus pengalaman saya dalam berorganisasi, mengoptimalkan semuanya, mengoptimalkan tim kita, mengoptimalkan anak buah kita, mengoptimalkan masyarakat sekitar kita. Itu saya punya rumus, Bu. 1, surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ibu-ibu rahimahullah, kita berorganisasi itu setara dengan bekerja. Apa itu bekerja? Melakukan sebuah aktivitas yang akan memperoleh hasil, ya, memperoleh profit, memperoleh keuntungan. Sama, Bu, bekerja. Apa pekerjaan kita? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bu, di Aisyah itu pekerjaannya semuanya insya Allah berbuat baik. Pekerjaannya berbuat baik. Jadi kalau di Aisyah, Bu, profitnya apa? Nanti di ayat selanjutnya. Kalau ibu jadi manajer perusahaan, profitnya uang, materi nggih, materi uang. Atau jadi guru misalnya, ada bisyarahnya, ada bayarannya, ya. Secara materi itu wajar. Tapi di Aisyah levelnya itu di atas orang-orang yang bekerja mencari nafkah materi. Ini harus ditanamkan, Bu. Dan ketika kita mendapat amanah di Aisyah, misal aku anggota kok, aku duduk pimpinan, anggota tugasnya apa? Menghadiri pengajian. Hadir dengan semangat. Nomor 1 berangkat paling semangat pengajian. Apa tugasnya? Konsumsi, bersemangat paling terdepan menyiapkan konsumsi. Ya. Karena apa, Bu? Jangan dikira di posisi Bu Zainab ketua PCA itu gampang. Nggak gampang, Bu, sulit.
Ya, jadi ketika kita di posisi apa, ditakdirkan oleh Allah menjadi anggota, syukuri. Bekerjalah menjadi anggota seoptimal mungkin. Karena apa? Karena Allah melihat pekerjaanmu. Melihat pekerjaanmu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, dalam mufassirin, ya, para mufassirin di tafsir-tafsir ayat ini itu adalah orang-orang yang bekerja melakukan amal sholih, itu orang-orang yang ikhlas. Semua ulama mufassirin mengatakan orang-orang yang melakukan amal sholihah, amal sholihnya dengan ikhlas. Ikhlas, Bu. Ibu jangan khawatir beraisyah. Gak aisyah kakek infak, kakek sodako, kalong duitku. Ibu belum ngerti karakter uang. Karakter uang itu, Bu, dia senang dibelanjakan. Nek disimpen naik, berarti ibu menghambat sumber datangnya uang. Ketika uang dibelanjakan berarti ibu siap dijoki maneh, itu sunatullah. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Ibu-ibu, saya mau cerita untuk memotivasi ibu-ibu. Saya itu, Bu, ada mobil, tapi mboten saged nyetir. Kula trauma nek nyetir mobil diseneni kali pelatih. Bu, nek atret iki ojo nobrok, lho sik latihan. Wis aku kuacrek wis gak wani. Saya pernah naik mobil di putaran Jalan Banyurip itu, Bu, atas gak iso putar balik, tak tinggal dak mulai. Nggih. Ya orang punya kelebihan. Ya punya kelebihan kekurangan. Iku iso ceramah, tapi gak iso nyetir mobil. Gak apa-apa numpak Grab. Nggih. Saya ada motor, Bu, tapi dipakai anak saya kuliah. Saya mau beli motor untuk aktivitas AI siang. Aduh, duitnya gak ono. Aku mau utang-utang, gak ngenes. Akhirnya apa, Bu? Kemampuan saya naik Grab. Saya goncengan sama sopir gak mau. Tapi naik mobil saya mau. Ibu, selama menjelang musda tempo hari itu saya hitung rapat, saya pakai Grab itu, Bu, 2,5 juta. Tak hitung ibu, yo ono iso bayar. Saya gini dalam hati, Bu, sambatan sama Allah. Ya Allah, wajar, Bu, manusiawi, jenengan sambat itu manusiawi. Kula nggih menungso, kula nggih sambatan. Kula ngeten. Ya Allah, kula ya Allah. Melo Aisyah niki rapat mawon ya Allah. Kula niki sepeda motor digawe anak kula. Kula numpak Grab niki lho ya Allah. Kula total ya Allah pun 2,5 juta ya Allah. Dalam hati, Bu, aku pengen ngomong ketua yo gak pantes. Kok sambat gitu nggih. Ibu, qadarullah, saya diangkat menjadi kaur pendidikan di Panti Asuhan Putat Jaya. Akhirnya sama ketuanya, kepalanya gini, Mbak Eti, nanti piket. Pak, ngapunten, kula nek piket, ngapunten Pak, terus terang tidak digaji di panti, Pak. Kula tekor, Pak. Ngapunten, kula mboten gadah kendaraan kula dipakai anak saya kuliah. Saya minta piketnya yang agak jarang, jangan setiap hari datang. Loh, di panti itu kan ada sepeda motor nganggur, dipakai aja. Saya istilah, Pak, mungkin dipakai aja, bebas dipakai. Alhamdulillah rabbil alamin, Bu. Jadi sepeda yang saya pakai itu, Bu, miliknya Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya. Nggak usah bayar pajak, Bu. Yo gak kredit aku. Silih gratis tak kayak Aisyah Mora mare gitu.
Akhirnya ibu Aisyah PDA gini, loh Bu Eti ini bisa naik motor tak? Loh jagoan SMA pembalap hari SMA kuliah cekelane sepeda motor, tumpakane sepeda motor gitu nih. Tapi kan gak iso pas sepeda motor, tumpakane kok mobil, ae gonta-ganti pisan nggih Grab gitu. Nggih. Masya Allah Bu, berkah. Jadi ibu jangan khawatir, ya Allah. Ini loh hikmahnya kita bergerak mengoptimalkan diri di Aisyah. Ojo khawatir, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Eti kalau sambatanmu, tak silih sepeda motor gratis, gak usah bayar pajak, gak usah kredit loh. Ya napa Bu? Bebas, alhamdulillah. Jadi Allah itu punya cara setiap apapun keluhan. Baik. Kemudian cara mengoptimalkan rumus kedua. Nah, ini yang penting harus ditanamkan bagi pimpinan ataupun warga persyarikatan Aisyah, yaitu surat Muhammad ayat 7. Surat 47 ayat 7. Nah, ini hafal semua ibu-ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ibu-ibu rahmatullah, jenengan beraisyah niatkan untuk menolong agama Allah. Nggih? Menolong agama Allah. Wes, sing ditolong sinten? Kuwata. Banyak kegiatan hari. Nggih ya? Enten biksa, PDA niku ketuanya Bu Siti Aisyah. Piket Bu, gak disangoni. Mboten wis nyangoni dhewe-dhewe. Nggih. Itu termasuk apa Bu? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Nggih. Tujuannya apa? Goleki klien bae ana sing curhat. Loh, amal sholihah lagi. Pokoknya di Aisyah itu Bu, kegiatannya itu amal sholihah semua. Bekerja karena Allah semua. Dan yakinlah akan dibalas oleh Allah dengan ditolong. Barang siapa kamu menolong, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Gak usah khawatir Bu. Ibu menolong agama Allah dalam beraisyah itu levelnya di atas manajer, di atas presiden. Saestu Bu, aku gak kampanye. Presiden dibayar oleh kedudukan oleh istana, jenengan oleh napa? Ditolong oleh Allah. Bagaimana cara Allah menolong? Ibu tidak sadar. Wayahe wong loro kabeh jenengan sehat. Wayahe wong liya gak iso rekreasi, jenengan Aisyah ono ae acara rekreasi. Nggih ya? Ono ae sing ndok Anyar, sing ndok Jogja, sing ndok Malang ono ae ngono wis ambek gembira lho. Lali sing gak duwe dhuwit ku mau rasane kok dhuwite akeh. Nek wis lunga ngoten niku. Syukuri Bu, ketokane gak kerja, gak nyambut gawe, tapi beraisyah lho kok anake wis dadi kabeh. Moro-moro mantu wis duwe putu. Nggih Bu. Orang lain itu Bu susah Bu, golek mantu niku lho angel. Ibu-ibu Aisyah gampang golek mantu. Soalnya senengan jenengan niku sudah apa Bu? Suka menolong agama Allah. Dilancarkan sholatnya, ya Bu, itu rezeki Masya Allah. Saya tidak melihat kelebihan yang dimiliki orang-orang Aisyah. Itu sholatnya
istiqomah, ditambah sholat tahajudnya, ditambah sholat duhanya, Masya Allah, ditambah kemampuan bersedekahnya. Bu, ternyata orang kaya sekalipun belum tentu dia senang sedekah. Itu kelebihan, Bu. Itu kalau bukan karena rahmat Allah, panjenengan tidak akan bisa melakukan amal-amal seperti itu. Saestu, Bu, saestu. Karena apa, Bu? Saya sering berinteraksi dengan orang-orang yang levelnya high level. Belum tentu dia mau mengeluarkan uang ikhlas karena Allah. Dia kalau mengeluarkan uang itu punya tendensi. Tendensi apa? Kampanye, ben dipilih. Jenengan nate ngoten niku? Nate ngoten niku? Mboten enten bencana. Wes langsung ngirim duit. Sembako Gunung Wilis mana? Setor padha ngirim. Enggak ada tendensi apa-apa kecuali ingin rahmat dan pertolongan dari Allah. Itu luar biasa itu, Bu. Ibu punya kemampuan seperti itu luar biasa. Kemudian apa makna meneguhkan kedudukanmu? Para mufassirin menjelaskan meneguhkan kedudukanmu mempunyai 3 makna, Bu. 1, keteguhan hati dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Insya Allah orang-orang yang aktif di Aisyah adalah orang-orang yang memiliki ketenangan hati. Bu, niki angel. Kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan bisa. Ya, karena ketenangan itu dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kekuatan fisik dalam berjihad dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Siapa itu musuh-musuh Allah? Syaitan. Itu kalau kita biasa menolong agama Allah, maka akan diteguhkan diri kita dengan kekuatan fisik. Yang ketiga, keteguhan di jalan kebenaran Islam dan dimudahkan nanti di Shiratal Mustaqim. Itu, Bu. Jadi ibu-ibu yang biasa beramal sholihah di Aisyah, yang berbuat baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan karena Allah, maka dimudahkan di Shiratal Mustaqim. Itu tafsirnya dari ayat Muhammad, surat Muhammad ayat 7 ini. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu-ibu beraisyahnya, beribadahnya, baik ibadah khusus atau ibadah umumnya, insya Allah tahun 2026 lebih jos, lebih Masya Allah ya Bu ya. Aisyahnya lebih semangat dan semakin membawa keberkahan di masyarakat di muka bumi ini. Dan insya Allah saya panjenengan menjadi orang-orang yang terkenal di penduduk langit karena amal sholihah kita. Baik, mungkin ada pertanyaan. Monggo.